Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, baik anak-anak, mari kita lanjutkan berusaha belajar bahasa Indonesia walaupun situasi seperti ini ya. Kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat sesuatu yang terbaik ya. Untuk itu mari kita awali dengan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik anak-anak, sesuai dengan silabus, maka pelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini, kalian akan mendapatkan materi yang sangat penting, yaitu menulis surat lamaran pekerjaan. Sekali lagi materinya tentang surat lamaran pekerjaan. Materi ini sangat penting, terutama nanti setelah kalian tamat akan melamar pekerjaan. Karena semuanya ingin mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan ijazah yang kalian miliki nanti. Baik anak-anak, surat lamaran pekerjaan. Mungkin tidak asing bagi kalian, atau mungkin juga masih asing apa itu ya. Agar kalian paham bahwa surat lamaran pekerjaan ini adalah surat pribadi, tetapi resmi. Pribadi artinya ditulis oleh seseorang secara individual. Resmi karena ditujukan pada lembaga pemerintah atau swasta. Karena sifatnya yang resmi ini, maka tulisan kalian harus resmi, termasuk peralatan yang dipakai. Dari segi bahasa, hendaknya menggunakan bahasa Indonesia yang resmi. Bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Itu ya. Nah, sebelum menulis surat lamaran pekerjaan, maka ada beberapa hal yang perlu disiapkan nanti. Pertama, persiapan mental. Dalam hal ini adalah pengetahuan tentang menulis surat lamaran pekerjaan, sehingga nantinya apa yang harus ditulis di atas kertas. Nah, itu persiapan mental namanya, persiapan kompetensi. Kalian harus punya kompetensi menulis ini. Peralatan yang lain menyangkut benda, yaitu kertas folio bergaris. Yang kedua, pensil dan penggaris untuk memberikan garis pinggir pada kertas yang akan dipakai atau tempat menulis. Garis pinggir biasanya kurang lebih 2 cm. Ya. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya, bahkan termasuk sangat penting supaya tidak ceroboh, yaitu pulpen dengan tinta hitam. Jangan menggunakan tinta di luar itu, harus tinta hitam. Nah, itu perlengkapannya. Karena ini resmi, ya. Kalian harus punya
bayangan bahwa surat kalian ini akan ditujukan pada orang-orang penting, pejabat, ya, yang akan menerima dan membaca surat kalian. Ditujukan pada lembaga pemerintah atau lembaga swasta. Nah, itu menyangkut peralatan yang perlu disiapkan. Persiapan mental, menyangkut kompetensi, persiapan peralatan secara fisik seperti tadi. Ya. Kemudian tujuan. Tadi sudah, apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan, sekali lagi, surat pribadi yang bersifat resmi, yang berisikan permohonan agar mendapatkan pekerjaan, atau agar diterima menjadi karyawan atau calon pegawai negeri sipil kalau di pemerintahan. Isinya itu informasinya adalah permohonan agar diterima menjadi karyawan atau tenaga kerja. Ya, tujuannya ya agar kalian mampu menulis surat lamaran pekerjaan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini tidak boleh main-main, tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia seenaknya. Tulisan harus sesuai dengan istilahnya ejaan yang ditetapkan pemerintah. Mana semestinya huruf kapital, bagaimana menulis tanggal, alamat surat atau alamat yang dituju, ada perihal nanti, dan sebagainya. Banyak hal yang perlu kalian perhatikan. Nah, sekali lagi, tujuannya agar kalian mampu atau terampil menulis surat lamaran pekerjaan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena bahasa yang Anda wujudkan di atas kertas itu, tulisan itu, kerapian surat itu merupakan cermin dan kompetensi pribadi kalian masing-masing. Dan ini sangat menentukan diterima atau tidaknya kalian sebagai karyawan atau pegawai. Dari sana ya, makanya amat penting. Yang kedua, surat lamar pekerjaan ini, nah ini sudah ya, tergolong surat pribadi dan resmi tadi sudah. Lanjut, apa saja yang harus ditulis, dimuat pada surat lamaran pekerjaan kalau kalian nanti melamar pekerjaan? Nah, inilah unsur-unsur surat lamaran pekerjaan yang perlu dituangkan di atas kertas. Yang pertama yaitu tanggal surat, istilah lainnya titi mangsa. Hendaknya ditulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nanti saya jelaskan ya. Tanggal surat ini menginformasikan di mana surat itu ditulis dan kapan surat itu ditulis. Itu tanggal surat. Nah, bagaimana yang benar? Tolong nanti perhatikan dengan baik. Sebagai bekal nanti kalian menulis surat lamaran pekerjaan. Walaupun sudah sering Anda menulis, tapi masih ngawur. Nah, ini resmi ya. Yang kedua, alamat surat. Nanti diperhatikan di mana posisinya, di mana harus menulis alamat surat, dan bagaimana menulis alamat surat, atau istilah lainnya alamat yang dituju. Ya, itu. Yang ketiga, hal atau perihal dan lampiran. Ya. Berikutnya, salam pembuka. Bagaimana bunyi atau tulisan salam pembuka, di mana posisinya atau letaknya, di mana kalian menulis itu. Perhatikan nanti dengan baik. Berikutnya alinea pembuka. Bagaimana membuka
pembicaraan. Nah, setelah salam pembuka, bagaimana bahasanya yang tepat? Kalau Anda melamar pekerjaan, mungkin karena membaca iklan di sebuah surat kabar atau media cetak atau media elektronik. Bagaimana bahasanya yang tepat? Bagaimana bahasanya yang tepat kalau Anda melamar pekerjaan menjadi CPNS karena kalian membaca pengumuman dari pemerintah? Bagaimana kalimat pembukanya kalau kalian mencoba-coba, tidak ada informasi resmi? Mungkin ada informasi dari teman atau saudara bahwa di sana ada kesempatan bekerja di lowongan. Anda mencoba-coba, bukan informasi resmi. Bagaimana kalimatnya? Itu supaya bisa diwujudkan dengan tepat. Berikutnya, isi surat. Mana yang dimaksudkan isi surat nanti ya, bagaimana menulisnya. Berikutnya, alinea penutup, mengakhiri pembicaraan. Ya, setelah menyampaikan isi hati, mengungkapkan lampiran apa saja yang menyertai surat lamaran ini. Pembicaraan kalian harus ditutup. Bagaimana kalimat penutupnya? Ya. Terus terakhir salam penutup. Bagaimana? Mana yang dimaksud salam penutup? Bagaimana wujudnya? Di mana ditaruh posisinya supaya tidak ngawur. Sehingga betul-betul surat lamaran pekerjaan yang Anda wujudkan itu merupakan cermin tamatan SMK Negeri 1 Bangli. Gitu. Baik, anak-anak. Kita mulai penulisan tanggal surat. Nah, sekali lagi saya tekankan, surat ini surat pribadi dan resmi. Karena pribadi tidak ada kop atau kepala surat. Karena dikeluarkan secara perorangan. Tapi ditujukan pada lembaga resmi, pemerintah atau swasta. Kalau surat resmi yang biasa dikeluarkan oleh lembaga pemerintah seperti SMK Negeri 1 Bangli dan yang lainnya, atau perusahaan atau organisasi, itu ada kop paling atas tuh, kop artinya kepala ya. Baik, tanggal surat. Nah ini ada semacam bagan, perhatikan. Nah, bayangan kalian sudah siap dengan selemar kertas folio bergaris ya dan peralatan lain. Nah, di sudut kanan atas ya, di pinggir kalian menulis tanggal surat atau titi mangsa. Ini harus menginformasikan di mana surat itu ditulis dan kapan surat itu ditulis. Maka perlu diawali dengan nama kota atau nama tempat. Misalnya, kalau Anda di Bangli, tulis Bangli, koma, nah, jangan macam-macam, ya, harus koma. 6 Agustus 2021. Tulislah seperti ini, 21 ya. 21. Masa menulis model ini saja tidak bisa. Nah, tadi ada anak ya yang sudah dapat materi ini kemarin mengirim jawabannya ya, mengirim surat lamaran pekerjaan yang sudah diwujudkan. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menulis ya. Nah, jangan sampai salah, jangan diisi macam-macam ya. Ada yang Bangli .2 salah, Bangli tanda kurang salah. Pokoknya seperti ini. Bangli atau Temuku, 6 Agustus 2021. Pasti susahnya ya. Harapkan yang menulis model yang gampang seperti ini jangan sampai salah nanti. Ya, nanti akan ada tugas di rumah kalian menulis ya. Coba. Ingat, di sudut kanan atas, garis pertama, baris pertama. Tulis ini. Dah, itu tanggal surat sudah, renungkan. Oh, gampang. Tapi karena teledor memandang apa itu remeh, bisa salah juga.
Yang kedua, berikutnya kita melangkah menulis alamat yang dituju. Untuk alamat yang dituju, artinya kemana surat itu ditujukan? Ya biasanya ditujukan pada direktur perusahaan atau kepala dinas apa misalnya kalau di lembaga pemerintah ya. Nah, itu. Maka Anda tulis seperti ini. YTH. Tidak perlu di depannya ada kata kepada. Ingat dengan baik. YTH tanda titik 1. Jangan macam-macam. Cukup satu macam. Titik 1 bukan titik 2. Logikanya karena yang dituju di belakang itu adalah hanya satu orang. YTH direktur, tidak usah diisi nama sapaan Bapak, Ibu, Saudara, tidak usah. Langsung direktur. Nah ini kalau ditujukan pada perusahaan. Direktur PT Cahaya Terang. Itu misalnya. Ya. Kalian boleh mencoba nanti entah apa, tulis silakan. PT Cahaya Terang. Nah, sudah. Sekarang karena sudah tidak musim hujan, tidak hujan lagi ya, sudah terang, maka cahaya terang ya. Nah, PT seperti ini nih, tulisan PT ya. Perseroan terbatas, jangan diisi tanda baca, titik atau apa ya. Gitu. Sampai di sana. Berikutnya baris kedua, tulis di mana alamat perusahaan itu. Jalan Tirta Gangga. Itu misalnya, jangan disingkat kata jalan ya, harus ditulis lengkap. JALAN gitu ya, jalan. Ya, Jalan Tirta Gangga, koma, nomor 36 Denpasar, itu misalnya. Ya, Jalan Tirta Gangga, nomor 36 Denpasar, cukup itu. Ya, yang jelas. Jalan Tirta Gangga, tanda koma, nomor 36, Denpasar begitu. Renungkan. Oh, nanti saya akan menulis di sini alamat yang dituju. Harus ditulis seperti ini. Tidak perlu ada kata kepada. Di belakang YTH titik hanya satu. Ya, itu. Sudah, mari kita melangkah, lanjutkan poin yang ketiga. Nah, tadi ada salah satu unsur yang perlu dikemukakan di atas kertas, yaitu perihal dan lampiran. Nah, ini Anda tulis di pojok kiri. Dekat dengan garis pinggir, di belakang garis pinggir, lurus dengan alamat yang dituju. Atau mulai baris kedua dari pada kertas itu. Yang Anda tulis perihal titik 2 ya, atau hal boleh saja. Menurut selera kalian tulis hal tidak masalah, perihal tidak masalah. Ya, di bawahnya Anda tulis lampiran. Nah, titik 2-nya lurus ya, supaya rapi. Ya, gitu ya. Terus demikian. Perihal Anda tulis lamaran pekerjaan. Perihal dan lampiran ini menginformasikan kepada pembaca sebelum membaca lebih lanjut bahwa intinya surat ini berisikan tentang lamaran pekerjaan. Ya, itu fungsinya. Yang kedua, lampiran menginformasikan di samping lembaran surat lamaran pekerjaan ini ada hal-hal lain yang merupakan lampiran seperti fotokopi jasa dan sebagainya. Ya, 5 lembar.
kopi tulis seperti ini. Ini di belakang titik 2 ini semua diawali dengan huruf kecil ya. Maaf ya. Nah, maaf ya. 5 lembar ya. Itu yang tepat. Jangan ada menulis macam-macam 8, sudah itu dalam kurung ditulis 5. Tidak usah lagi ya. Langsung 5 lembar, 8 lembar. Dah, itu. Ingat baris kedua di pojok kiri atas. Ya. Sudah. Renungkan sampai di sana. Sudah. Berikutnya di bawahnya berikan jarak ya 2 atau 3 baris ya. 2 baris cukup. Kalian menulis salam pembuka. Untuk salam memang kita punya salam ya seperti umat Hindu punya Om Swastiastu. Umat lain juga punya, yaitu boleh sebenarnya, tapi alangkah baiknya menurut hemat saya pakai yang sifatnya nasional, ya, yaitu yang umum, yaitu dengan hormat. Nah, ini juga kelihatannya gampang, tapi ketika Anda menulis, karena pikiran Anda sudah melihat gampang, lalu ditulis salah. Nah, seperti ini anak-anak, menulis dengan hormat, salam pembuka, ya, termasuk surat yang lain, ya. Diawali dengan huruf kapital, itu dengan, kemudian hormat, hanya kecil. Diikuti tanda koma. Mengapa koma? Karena ini pembicaraan, tarik nafas sebentar, akan dilanjutkan dengan pembicaraan lain. Ini khusus untuk bahasa surat. Dengan hormat. Seperti ini. Gampang kan? Jangan sampai menulis di luar seperti ini. Nah, berikutnya ini kita melangkah pada poin 5 yang harus dimuat. Nah, sekarang kalian mulai berkomunikasi secara tertulis dengan pihak perusahaan atau pejabat ya. Yaitu kalimat pembuka atau alinea pembuka boleh. Ya, perhatikan, andaikan kalian melamar pekerjaan karena mendapat informasi dari iklan di media cetak atau elektronik, kalimatnya boleh seperti ini. Perhatikan dengan baik. Berdasarkan iklan yang dimuat pada harian. Balik pos, silakan. Nusa Tenggara, silakan. Suara Karya, silakan. Yang dimuat pada harian Kompas, ya, yang terbit pada Rabu 4 Agustus 2021, harus jelas itu ya. Mengapa Anda menulis surat lamaran pekerjaan? Ini dasarnya, alasan ini ya, alasan. Berdasarkan iklan yang dimuat pada harian Kompas yang terbit pada Rabu, 4 Agustus 2021. Rabu, Senin, bukan Senin. Rabu, bukan Rebo, ya. Bahasanya harus baku nih. Huruf kapitalnya Rabu, bukan Rebo. Senin, bukan Senin. Kamis, bukan Kemis. Nah, koma ya. Nah, langsung 4 Agustus. Pada koma di belakang nama hari. Sudah itu 4 Agustus 2021. Yang menyatakan bahwa perusahaan Bapak memerlukan karyawan bagian administrasi. Atau memerlukan tenaga administrasi. Koma, maka yang bertanda tangan di bawah ini. Di bawah, D-nya dipisahkan ya. Karena bisa dikatakan ke bawah. Paham ya, silakan Anda lanjutkan di rumah ya. Itu kalimatnya itu. Berdasarkan iklan yang dimuat pada harian Kompas yang terbit pada nggak usah di hari, asal sudah ada Rabu berarti hari ya. Pada Rabu ini yang menyatakan bahwa perusahaan Bapak memerlukan tenaga administrasi
tenaga administrasi, koma, maka yang bertanda tangan di bawah ini, titik 2. Boleh model lain. Kata berdasarkan iklan bisa diganti dengan setelah membaca iklan. Boleh. Tidak harus satu ya. Ini bahasa ya. Setelah membaca iklan yang dimuat, silakan. Yang penting jangan kalian menulis berdasarkan pengumuman. Ya. Menurut informasi itu salah ya. Tidak tepat itu. Setelah membaca iklan, berdasarkan iklan, gitu ya. Sudah? Maka yang bertanda tangan di bawah ini. Lanjut, kalian akan menyatakan identitas kalian, ya. Identitas kalian menyangkut nama, di bawah nama yaitu tempat dan tanggal lahir, ya. Identitas. Berikutnya di bawahnya pendidikan, ya, masing-masing itu diikuti dengan titik 2 ya. Nah, nama, tempat dan tanggal lahir, nah, tulis seperti ini, diawali dengan huruf biasa. Jangan diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Karena ini unsur-unsur ini kelanjutan dari yang di atasnya begitu pembicaranya ya. Yang di atasnya itu baru titik 2 belum selesai ya. Nama, tempat dan tanggal lahir, kemudian ijazah, alamat, ya, nomor HP atau nomor telepon, kan mudah supaya mudah dihubungi untuk keperluan apa misalnya wawancara ya, nomor ya, isi titik 1 ya, nomor atau ditulis nomor lengkap nggak masalah. Ya, nomor HP bukan no HP, no berarti tidak ya, nomor HP ya itu aja. Terus ya, itu di bawahnya alamat. Nah, nomor itu alamat. Tulis seperti ini. Nah, di belakang titik 2 ya harus ditulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jangan sampai menulis nama tidak bisa. I gede Semare Dana itu misalnya. Tempat tanggal lahir Bangli ya 6 Juni 2002 itu misalnya. Bangli, koma, susut, koma, sesuai dengan apa itu yang dimuat di ijazah. Ijazah titik 2 SMK administrasi perkantoran. Nomor HP silakan. Ya. Alamat, nah, kalau Anda tinggal di kota, katakanlah di kota Bangli, Anda tulis nama jalan, nomor, ya, nomor rumah kalian, dan nama kota. Masing-masing diikuti oleh tanda koma. Misalnya, Jalan Kusuma Yuda, koma, nomor 27, koma, Bangli. Begitu Anda tulis. Ya, itu kalau Anda tinggal di desa, mungkin tidak ada nama jalan, Anda tulis dari nama dusun atau banjar, tanda koma, desa, koma, kecamatan, koma, nama kabupaten. Contoh, ya, kalau saya ya, Banjar Tembuku Bakas, koma, desa Tembuku, koma, kecamatan Tembuku, koma, Bangli. Nah, kalau di desa, walaupun tidak ada nama jalan, nomor rumah, orang masih mudah menemukan. Kalau sudah dikatakan Banjaranu, namanya siapa? Orang masih akrab, masih saling mengenal ya. Nah, itu. Demikian baru sampai
menyatakan identitas siapa pelamar itu. Makanya nanti kalau Anda menulis surat lamaran pekerjaan untuk keperluan dikumpul, untuk apa itu dapat nilai ya, kalian tidak usah lagi di atas itu tulis nama atau identitas seperti ulangan, karena di sini sudah jelas ya. Cukup nama dari nama saja sudah tahu saya tuh. Tidak perlu isi nama, nomor absen, tidak perlu lagi di sudut kanan atas atau sudut kiri, tidak perlu ya. Sudah jelas ya. Berikutnya, nah, sekarang kalimat yang sangat penting. Di sini kalian menyampaikan isi hati kalian, Anda mau apa? Ya, alinea baru, lurus dengan kata berdasarkan. Ya, Anda tulis, dengan ini saya mohon. Harus bahasanya sopan. Bukan dengan ini saya mau. Kata mohon jangan diganti dengan kata mau. Itu lebih melecehkan itu. Karena ini resmi. Mohon. Dengan ini saya bermaksud. Bukan baru bermaksud itu. Sudah nyata-nyata Anda mohon ini. Sudah pasti. Kalau bermaksud baru apa itu ada niat. Yang Anda tulis. Dengan ini saya mohon ke tanah. Apa itu spasi. Hadapan Bapak, mohon kepada siapa Anda mohon dengan ini yang alamat yang dituju ke hadapan Bapak, jangan diisi kata direktur lagi karena di atas sudah pada alamat itu hadapan Bapak, agar sudi kiranya Bapak menerima saya sebagai karyawan bagian administrasi pada perusahaan yang Bapak pimpin. Ada perusahaan yang Bapak pimpin. Itu isi hati Anda sudah Anda apa itu beberkan, sampaikan. Hati-hati di sini. Pimpin, tik, tik supaya tidak terlupanya. Nah, di sini di belakangnya boleh ditambah seperti ini, tidak ditambahi juga tidak apa, tapi sebaiknya ditambahi. Boleh tambahkan tujuannya kata-kata atau kalimat yang sifatnya persuasif, persuasif artinya mempengaruhi. Ya, karena saya memiliki kompetensi di bidang itu, apalagi pernah berpengalaman, karena saya memiliki kompetensi di bidang itu di samping berpengalaman bekerja selama sekian tahun di maaf ya, D-nya di spasi ya. Jadi kalian memiliki kompetensi di bidang administrasi. Karena disuruh konsep surat, sudah canggih, ya, tahu seluk-beluk tentang kearsipan dan sebagainya. Kalian, ya, saya yakin mampu ya. Boleh Anda kemukakan karena saya memiliki kompetensi di bidang itu di samping punya pengalaman bekerja selama sekian bulan. Boleh tambahkan lagi untuk mempengaruhi. Dan saya yakin akan mampu mengerjakan semua tugas yang akan diberikan. Itu boleh kalimat-kalimat itu ya. Yang penting sampaikan dengan santun. Nanti kalau Anda pernah pengalaman bekerja, boleh Anda lampirkan, minta pada tempat Anda bekerja dulunya itu ya. Yang mungkin bunyinya yang bertanda tangan di bawah ini nama ini memang benar telah bekerja selama dari tahun sekian sampai sekian itu surat keterangan minta ya. Sudah ya, sampai di sana renungkan, masukkan, miliki guna diwujudkan nanti pada saat kalian berkepentingan dengan suami. Saya yakin masih banyak, sering itu sudah tamat beberapa tahun komunikasi dengan saya, Pak, bagaimana menulis surat lamaran pekerjaan?
ketika saya jelaskan main-main ya. Kurang memperhatikan, dianggap enteng. Karena ini menyangkut masalah masa depan surat lamaran pekerjaan ini. Diterima tidaknya kalian ya. Berikutnya, nah, seperti tadi, surat lamaran pekerjaan ini biasanya ada yang menyertai surat dokumen-dokumen lain ya. Sebagai bahan pertimbangan, lurus dengan kata dengan ini ya. Nah, tulis sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini, sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini saya lampirkan titik 2. Nah, begitu ya. Bapaknya huruf kapital ya, maaf ya. Bapak ya. Boleh diisi maka, tidak diisi juga apa. Bersama ini saya lampirkan. Nah, ini juga dokumen-dokumen ini juga mempengaruhi diterima atau tidaknya kalian ya. Dan juga ini Anda kemukakan sesuai dengan permintaan dari perusahaan. Nah, pada waktu membaca iklan, mendapatkan informasi, catat dengan baik apa saja yang diperlukan. Lampirkan titik 2. Ya, secara umum, ya berikutnya isi nomor 1, ya lurus ya. Fotokopi bukan ijazah, fotokopian yang disetor ya. Fotokopi ijazah SMK. Sudah tentunya yang sudah dilegalisasi, sudah disahkan. Dilegalisasi bukan dilegalisir ya. Kemudian surat keterangan berkelakuan baik. Nah, itu dari Polres ya. Berikutnya apa namanya itu? Semacam yang pernah setelah PKL kan dapat itu kan? Nah, itu tanda penghargaan kalau Anda punya, boleh